Lalu kita akan melihat terkait dengan bagaimanakah implementasi taksonomi dan manajemen informasi ke dalam EDW atau Enterprise Data Warehouse. Nah, yang pertamanya itu terkait dengan pengembangan data atau information governance, di mana di sini ada 7 macam yang akan dilakukan. Yang pertama yaitunya pengembangan taksonomi informasi dan pengembangan manajemen model, di mana ini juga merupakan bagian dari pengembangan data arsitektur. Nah, selain itu, ada juga pengembangan data manajemen database, pengembangan manajemen dokumen dan konten, pengembangan manajemen master data, pengembangan manajemen keamanan data, dan pengembangan manajemen kualitas data. Ketujuh bagian ini nanti itu akan menjadi sebuah pengembangan enterprise data warehouse dan business intelligence yang akan menghasilkan sebuah pengembangan platform, yaitu aplikasi dan infrastructure IDW dan BI, lalu adanya pengembangan manajemen enterprise data warehouse dan business intelligence, dan juga adanya pembangunan terkait dengan konten IDW sendiri dan business intelligence itu. Nah, bagian kedua, setelah diperoleh pengembangan Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence, pada bagian pengembangan platform atau aplikasi dan infrastrukturnya akan menghasilkan sebuah aplikasi-aplikasi, di mana aplikasi-aplikasi itu mempunyai metadata dan master data. Pada metadata, yaitu digunakan phrase yang telah dihasilkan oleh taksonomi dan data model yang telah dihasilkan. Pada bagian master data sendiri yaitu menggunakan struktur reference yang ada pada taksonomi, dan taksonomi itu dijadikan dasar untuk menentukan mana data yang akan menjadi master dan mana yang akan menjadi model. Nah, penggabungan metadata dan master data itu akan memperoleh sebuah data model, di mana data model itu sebuah gambaran hubungan antar data, baik itu antar entitas maupun antar atribut. Nah, atribut pada suatu entitas menggunakan struktur yang disediakan oleh taksonomi. Nah, dari data model akhirnya akan diperoleh sebuah taksonomi, di mana pada taksonomi ini akan teridentifikasi data atau informasi yang terstruktur berdasarkan data atau informasi yang diinginkan pada perusahaan. Nah, setiap sistem yang menjadi sumber data itu juga dipengaruhi oleh taksonomi sistem yang tidak tercakup dalam taksonomi versi 2.0, sehingga akan mempengaruhi metadata. Nah, saat ini jenis-jenis sistem sebagian tercakup ke dalam katalog informasi. Berikutnya, pada bagian pengembangan manajemen Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence, di mana di sini ada 3 bagian yang akan dilakukan. Pembagiannya yaitu terdiri dari manajemen keamanan data, manajemen kualitas data, dan manajemen bisnis data. Nah, taksonomi itu memudahkan pengelola database untuk melakukan pemeliharaan terhadap data atau informasi berdasarkan katalog dan struktur yang dihasilkan, sehingga nanti akan tercipta sebuah manajemen database. Nah, taksonomi juga memudahkan untuk memperoleh data yang berkualitas yang berdasarkan pada data yang telah diidentifikasi, sehingga nantinya hasilnya akan diperoleh sebuah kualitas data. Dan dengan adanya taksonomi juga, yaitu dapat menentukan akses terhadap data informasi. Ini terkait dengan keamanan data. Nah, pada taksonomi itu juga dilakukan sebuah identifikasi data atau informasi dan adanya struktur data atau informasi yang dibuat. Lalu proses berikutnya yaitu pada bagian pembangunan konten Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence, di mana ini dibuat berdasarkan struktur konten. Nah, struktur konten ini tersendiri yaitu diperoleh berdasarkan taksonomi. Taksonomi ini kemudian nanti akan membuat sebuah manajemen dokumen dan konten. Lalu, dari taksonomi juga akan dibuat sebuah kualitas data yang sudah teridentifikasi. Nah, pada taksonomi ini, jika ingin membuat sebuah struktur konten, kontennya harus dimasukkan pada Enterprise Data Warehouse, itu harus sesuai dengan kebutuhan informasi dan telah teridentifikasi juga dalam taksonomi itu.